Saudaraku yang terkasih, di tempat yang sejuk segar ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang dunia kehidupan kita, di mana kita pada saat ini tetap berada di rumah dengan penuh bahagia. Kalau kita cermati di dalam kehidupan ke depan, terjadi perbedaan yang signifikan terhadap dimensi kehidupan manusia di bumi ini. Hal ini dikarenakan adanya teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informatika, di mana itu merubah wajah dunia, merubah wajah kita bersama. Sebagai kita ketahui bahwa ke depan ini kita memasuki dunia digital, di mana dunia ini begitu majunya sehingga sudah merubah wajah kita sedemikian rupa. Bahkan ke depan seperti apa sulit diprediksi. Namun yang pasti kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat harus segera memasuki dunia digital. Kita semua sudah memiliki handphone. Kita semua memiliki akses yang tidak terbatas di seluruh dunia. Hampir tidak ada tempat yang tidak bisa kita datangi, hampir tidak ada acara yang bisa kita hadiri, hampir tidak ada data informasi yang kita cari. Semuanya sudah tersedia di handphone kita. Gaya hidup sehari-hari sudah berubah. Cara-cara hidup sudah menjadi budaya baru di dunia digital ini. Bisnis juga memiliki tatanan berbisnis yang baru dari semua segi kehidupan. Contoh yang sederhana adalah cara kita berkomunikasi, bersilaturahmi dengan orang lain. Kita bisa mengandalkan handphone kita, sehingga kita dalam waktu yang relatif singkat bisa menjangkau teman-teman kita di seluruh dunia untuk bersama-sama kita berbicara, bersilaturahmi. Melalui handphone, kita juga bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Kita bisa membelinya melalui handphone. Cara membayar pun tidak perlu lagi pakai uang cash, cukup dibayar pakai handphone. Ada aplikasi yang sudah disediakan. Cara-cara belajar juga di handphone itu tersedia jutaan buku, jutaan jurnal, jutaan tulisan mengenai ilmu pengetahuan dan mengenai apa saja. Jadi, cepat atau lambat kita itu akan dipaksa untuk memasuki dunia digital. Dan itulah dunia masa depan kita. Semuanya serba digital. Bukan cuma handphone. Tadi handphone itu betul-betul merubah perilaku kita. Kedepannya mobil pun digital. Bahkan tidak perlu lagi pakai sopir. Tingkat keamanan jauh lebih tinggi karena bebas dari emosi, bebas dari kelelahan, sehingga bisa disetting sebagaimana maunya manusia. Itulah autonomous car. Dalam dunia bisnis, itu juga tatanan-tatanan bisnis, ilmu bisnis, landscape bisnis di dunia ini berubah total. Apa yang sudah kita kenal bisnis, sudah kita pelajari bisnis seperti apa, luluh lantak. Karena sudah tidak relevan lagi pada hari ini. Tiba-tiba raksasa-raksasa bisnis bertumbangan, digantikan pelaku-pelaku baru yang kecil. Sehingga era sekarang ini disebut disruptive era. Jadi mau tidak mau di era digital ini sesuatu yang tidak cocok dengan platform digital harus
dilakukan disruption. Kalau kita tidak secara sadar mendisrupsi diri kita, maka kita akan didisrupsi oleh kemajuan teknologi. Masih dalam rangka pandemik COVID-19, ini adalah cara yang paling cepat memaksa kita semua untuk masuk di dunia digital. Karena ketika kita dipaksa berada di rumah, disitulah kita sadar tiba-tiba budaya kita sudah berubah. Tiba-tiba kita masuk di dunia digital. Kita berkomunikasi dengan banyak orang melalui handphone. Kita bekerja dari rumah melalui handphone. Berita-berita kita peroleh melalui handphone. Buku-buku kita baca melalui handphone. Informasi-informasi kita lakukan melalui handphone. Belanja sehari-hari kita gunakan handphone. Membayarnya kita gunakan handphone. Handphone sudah begitu pentingnya buat kita. Kalau kita pergi, ketinggalan dompet, males balik lagi. Tapi kalau ketinggalan handphone, kita harus balik, harus ngambil karena itu sudah menjadi bagian dari kita. Oleh karena itu, ketika kita dipaksa di rumah, ayo kita berikan respons yang positif. Ini sesuatu yang positif, mempercepat kita untuk memasuki dunia digital, di mana memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus segera masuk ke dalamnya. Semua kegiatan bisa kita lakukan di rumah karena teknologi yang luar biasa ini. Nah, kalau kita masih hidup di masa lalu, padahal kita hidup di hari ini, itu kita menjadi ketinggalan zaman. Karena yang lalu itu sudah nggak relevan dengan hari ini. Bahkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan yang lalu itu sudah nggak berlaku pada hari ini. Oleh karena itu, seperti kaos yang saya pakai, today is a good day. Marilah kita hidup hari ini, kita tinggalkan masa lalu, kita move on, memasuki new era, yaitu disruptive era, digital era. Anak-anak belasan tahun sudah familiar, sehingga mereka yang biasa dikenal dengan kaum teenagers sekarang mendapat sebutan baru screenagers. Nah, dari dunia baru kita memiliki aspek yang baru. Kita akan fokuskan dalam satu hal saja. Bagaimana kita bisa tetap menghasilkan uang padahal kita di rumah. Yang pertama mesti kita lakukan, kita menyadari bahwa kita memiliki handphone. Itulah modal utama kita. Sebagaimana di dalam Alkitab dituliskan ketika Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tanya, kamu punya apa? Musa menjawab, aku punya tongkat. Pakai tongkatmu itu untuk memimpin bangsa Israel. Di Alkitab juga ditulis, seorang yang janda yang sangat miskin, sudah hampir mati kelaparan, karena ditinggal suaminya, bahkan ditinggali hutang yang banyak, dia nggak punya apa-apa. Tuhan berbicara melalui nabinya, tanya, kamu punya apa? Hanya punya sedikit minyak dan tepung, saya buat roti, saya makan, dan besok mati. Tapi melalui apa yang dimiliki itu, Tuhan lakukan sesuatu yang besar.
Ada anak kecil yang membawa 2 ekor ikan dan 5 potong roti, dan itu bisa mencukupi lebih dari 5.000 orang, bahkan ada sisanya. Demikian juga kita, sikap kita yang pertama bahwa kita menyadari kita punya handphone, dan kita berdoa semoga melalui handphone ini Tuhan ikut berkarya. Kita libatkan Tuhan untuk merencanakan mencari uang melalui handphone. Yang kedua, melalui handphone ini kita bisa melihat apa sih yang bisa menghasilkan uang. Yang pertama kali perlu kita lihat adalah melihat apa yang ada di dalam diri kita. Contoh, kita bisa berbicara. Ya, kita berbicara aja melalui handphone, diupload, orang lain mendengarkan. Seperti yang saya lakukan ini, saya merasa saya bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Namun ternyata bagi seseorang, ini justru dunia dia. Nah, ini yang membuat motivasi untuk tetap terus berkarya. Apa yang ada di diri kita itu bisa kita karyakan untuk memperoleh penghasilan kepada kita. Jadi YouTuber, jadi vlogger, profesi-profesi di dunia digital, membuat elektronik buku, membuat pelatihan-pelatihan online. Ini apa yang kita miliki bisa kita jadikan uang. Yang kedua, di luar diri kita, di sekitar kita. Contohnya kita lihat di rumah kita punya dapur, kita setiap hari masak. Ya udah, kita masaknya lebih banyak, sebagian kita jual. Menghasilkan uang juga. Atau kita melihat bahwa kita itu sekarang memiliki kebutuhan baru, misalnya kita butuh lebih banyak pakaian rumah. Ya, nggak perlu bisnis jas, nggak laku. Nah, kita bisa membuat pakaian rumah, daster, celana pendek, baju sederhana, membuat kaos. Itu bisa kita jual dan menghasilkan. Atau kalau mau sedikit di luar rumah, ini ada kebutuhan orang belanja, kita bisa pergi ke pasar, belanja, kita jual secara online. Atau kita kerjasama dengan teman yang bisa jahit, kita beli kain, dijahit, kita jual. Nanti tinggal kita potong ongkos jahitnya berapa. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan menghasilkan pendapatan. Di luar itu, kalau kita ngomong nggak punya apa-apa, kan tadi saya sampaikan bahwa yang penting kita punya handphone. Kita bisa jualan tanpa punya barang, tanpa punya uang. Ada sistem jualan online yang namanya dropship. Nah, dropship ini adalah ada orang jualan melalui belanja online, kita ikutan. Kita ikut jualan, kita tawarkan. Kalau ada orang pesan, baru kita beli dari situ. Ya perlu modal. Nah, ini tinggal kreativitas kita untuk mengemas. Saya sarankan sebaiknya bisnis kita adalah jualan online, karena kedepannya dunia digital. Dan kenapa kita milih jualan? Alasannya adalah yang pertama, sesungguhnya semua barang itu bisa kita jual. Bahkan mohon maaf nih, kotoran binatang, kotoran sapi misalnya, itu pun bisa kita jual kok. Asal kita
bisa sedikit lebih kreatif. Yang pertama, kita jangan sebut itu kotoran binatang, kotoran sapi, jangan. Itu kita namakan pupuk, kita namakan penyubur tanaman. Satu. Yang kedua, kita jualnya harus ke tempat yang tepat. Nggak bisa kita jual ke rumah makan. Salah. Nah, kita jualnya kepada orang yang berkebun, para petani, dan sebagainya. Kalau kotoran sapi aja laku dijual, apalagi barang-barang yang lain. Jadi, kenapa saya menyarankan untuk kita jualan? Jualan juga mengandung risiko yang lebih sedikit lah. Tidak perlu pengalaman yang banyak. Oleh karena itu, kita tetap ada di rumah karena ini adalah tempat yang aman dan nyaman. Tetap kita bisa berkreasi. Yang belum jualan, kita bisa jualan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Yang sudah jualan, misalnya dulu punya toko, kita nggak perlu lagi berandai-andai atau bernostalgia mengingat masa-masa lalu. Aduh, saya punya 2 toko, dulu laris, sekarang toko terpaksa tutup, dibuka pun nggak ada yang beli. Ya, ganti aja dengan jualan secara online. Apakah bisa berhasil? Banyak contoh-contoh yang berhasil. Salah satunya adalah sahabat saya yang dulu jualan jamu tilung di Boyolali, jamu yang bagus kualitasnya. Kemudian dia jualan alat-alat musik karena dia memang hobinya bermain musik. Sekarang dia membuat kaos seperti yang saya pakai ini. Dan maju dan diberkati. Dan itu menghasilkan uang yang cukup. Bahkan penghasilannya dengan jualan online ini lebih besar daripada sebelumnya. Karena apa? Karena jangkauannya jauh lebih luas. Di mana-mana seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, meskipun dia belum menjangkau seluruh dunia. Dengan menciptakan kaos baik dari orang baik, dijual kepada orang yang baik, supaya yang pakai pun orang yang baik, dia bisa sukses. Kalau Mas Yusafat Arif Nugroho ini sukses, kita pun bisa. Bisa, karena sukses itu bukan monopoli dia, tapi menjadi milik kita bersama. Yang penting adalah, sekali lagi, kita mau dan kita meminta kepada Tuhan untuk memampukan kita. Tetap di rumah, tetap produktif. Tetap di rumah, tetap ada penghasilan. Tetap di rumah dan hidup lebih baik. Kalau nanti ada kesempatan keluar, kita menjadi pribadi yang lebih siap dibandingkan dengan yang lain. Hikmah dari PSBB pandemik COVID-19 ini adalah kita segera memasuki dunia digital untuk segala bidang kehidupan kita. Ayo, ambil handphone kita berkarya, dan kita menghasilkan. Percaya. Mulai saja. Mulai hari ini. Jangan esok atau lusa. Sebab today is a good day. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.